Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang mungkin sudah kita mulai tadi malam ya, sampai dengan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasrul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hidiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk meneruskan kajian kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir tadi malam ba'da maghrib kita sudah mulai membahas makalah yang ke-33 dari bab rubai. Saya bacakan ulang ya, teks lengkap matan dari makalah yang ke-33 ini. Wal maqalatu tsalitsatu watsalatsuna, makalah yang ke-33. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, yastaqbilubna adama arba'u nubuhatin. Anak Adam ya, kita semua manusia ini berarti itu menghadapi 4 macam perampasan ya. Yantahibu malakul mauti ruhahu wa yantahibul warathatu malahu wa yantahibut tudu jismahu wa yantahibul khusama'u amalahu. Nah, 4 perampasan itu yang pertama adalah yantahibu malakul mauti ruhahu. Malaikat maut akan merampas rohnya. Ya. Nah, ini yang menarik, kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi yantahibu itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ayyakhudhu bil qahri ya. Yakni mengambil dengan paksa, ya, mencabut dengan paksa ya. Makanya yantahibu itu sering diterjemahkan dengan perampasan. Merampas itu kan mengambil dengan paksa ya.
Jadi nanti kita ini sebagai manusia yang pertama sekali akan dirampas ruh kita. Oleh siapa? Oleh malaikat maut, yaitu oleh Israel. Wa yantahibul warathatu malahu. Yang kedua, ahli waris kita itu akan merampas harta kita. Harta manusia. Yang ketiga, wayantahibud dudu jismahu. Cacing-cacing ya, itu nanti akan merampas tubuh kita ya. Nanti dikubur. Cacing atau apa itu, apa kalau kita menyebutnya apa itu? Singgat atau set atau apa itu ya istilahnya itu ya. Dimakan cacing, dimakan. Nah yang terakhir, wayantahibul khusama amalahu. Yang terakhir itu nanti orang-orang yang punya perkara dengan kita, itu nanti akan juga merampas amal kita nanti di akhirat. Kalau kita masih punya perkara di dunia yang belum terselesaikan akibat kezaliman kita. Ya. Nah yang poin pertama sudah kita bahas ya tadi malam ya. Pagi ini kita akan teruskan dengan membahas poin yang kedua. Wayantahibul warathatu malahu. Ya. Ahli waris kita, ahli waris manusia itu nanti akan merampas harta kita, malahu, hartanya manusia maksud saya, ya kita harta kita itu. Ya. Nah ini hanya ada penjelasan singkat, membacanya al-warathata itu bifatahatin, bifathatin ya, dengan semua difathahkan. Warathata ya. Ya. Nah, kata-kata warathah itu jam'u warithin ya, jamak dari waris. Jadi berarti kalau warathah itu para ahli waris nanti akan merampas malahu, merampas harta dari Ibnu Adam tadi itu ba'da mautihi, setelah kematian Ibnu Adam itu, atau kematian manusia, atau kematian kita nanti. Ya. Cukup pendek matannya ya, tapi baru coba kita untuk berikan penjelasan supaya makalah ini juga punya makna bagi kita. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, kalau yang tadi malam karena malaikat maut itu akan merampas nyawa kita, ruh kita, mencabut ruh kita ya. Dan itu tanpa kulonwun, tanpa minta izin, karena mencabut dengan paksa, ya, dalam keadaan apapun ya. Bahkan dalam usia berapapun ya. Oleh karena itu pesannya kepada kita ya, agar supaya kita ini siap untuk suatu ketika atau suatu saat nyawa kita ini dicabut oleh malaikat Israel itu, sehingga ketika kita wafat itu mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian memiliki bekal yang cukup ketika nanti kita wafat. Nah yang kedua ya, ini kita diingatkan oleh makalah ini ya, bahwa kita ini kan hidup di dunia ya, seberapapun jumlahnya ya, pastilah itu terkumpul itu harta yang kemudian menjadi milik kita itu ya. Tentu saja ya bervariasi, ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang sangat banyak, sehingga hartanya itu mungkin tidak terhitung. Makanya sampai istilahnya untuk apa istilahnya, gue 7 turunan nih saya bisa
ora habis ya. Itu kan ada sampai istilah begitu ya. Oh, sampai 7 turunan nih rantai. Oh, saking akeh bandane warisane. Ya. Nah, 7 turunan itu ya apa namanya? Sebenarnya itu ya hanya istilah saja, istilah untuk menggambarkan mbok sampai bergenerasi-generasi tidak akan habis. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang memahami letterlek ya. Loh jarene anu nenek moyangmu iki wong sugih lho. Lah ya bener pancen ndak habis sampai 7 turunan. Lah aku itu turunan ke-8 nih. Jadi keturunan ke-8 wis rauman itu tidak harus begitu ya. Jadi biasanya ketika disebut angka-angka seperti itu tuh tidak letterlek lalu kemudian pasti 7 turunan, yaitu untuk menggambarkan bahwa yang namanya harta yang ditinggalkan itu sangat banyak ya, tidak harus persis 7 turunan ya begitu. Itu kan ada sok guyon gitu ya. Mbah baik kaya pas dia nggak punya ya, itu alasannya ya soalnya biyen mong kanggo 7 turunan, jadi ini turunan ke-8 ya, atau ke-9 atau ke-10 ya, tambah rauman begitu ya. Nah intinya Bapak dan Ibu-ibu, seberapapun harta yang kita tinggalkan itu nanti ya menjadi hak ahli waris ya, menjadi hak ahli waris. Ya, bahkan kalau dalam teks makalah ini tidak sekedar menjadi hak yang kemudian diambil dengan baik-baik. Oh ini mengambilnya itu bil qahri, dengan paksa. Mau tidak mau harta yang ditinggalkan itu ya sudah menjadi milik ahli waris itu, ya begitu. Ya. Nah sehingga apa namanya? Lalu bagaimana kita ini sebaiknya? Apakah memang ya sudahlah harta kita itu kemudian menjadi milik ahli waris semua? Atau sebaiknya ada yang memang betul-betul kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi, ya supaya harta yang kita punya itu kemudian kayak sepertinya tidak ada manfaat untuk diri kita pribadi, kok lalu untuk ahli waris semua begitu, ya. Nah, disinilah Masya Allah ajaran Islam itu luar biasa Bapak dan Ibu-ibu, ya. Dulu sebenarnya sudah pernah kita bahas ini di makalah-makalah sebelumnya yang terkait dengan persoalan apa namanya 4 hal yang dohirnya itu merupakan keutamaan tapi sesungguhnya batinnya itu merupakan kewajiban. Ya, apa itu? Yaitu terkait dengan menjenguk orang sakit itu keutamaan, tapi berwasiat, ya, itu merupakan kewajiban. Ya. Nah, ini yang ingin agak saya bahas, mungkin agak serius ya, supaya ini menjadi perhatian kita. Nuwun sewu, ya ini memang kayaknya jarang dibahas itu terkait dengan persoalan wasiat itu. Ya. Padahal, Masya Allah, kalau kita baca dalam Al-Quran, perintah untuk berwasiat sebelum meninggal, ya. Jadi saya ulangi lagi ya, perintah berwasiat sebelum kita meninggal itu hukumnya ya sama dengan perintah untuk melakukan berpuasa Ramadan. Ya. Karena apa? Karena redaksi yang digunakan sama. Kutiba alaikum. Ya. Dalam ayat yang terkait dengan perintah puasa Ramadan itu ayat yang digunakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Perintah untuk wasiat juga sama. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul wasiyah in taraka khairul kutiba alaikum kutiba alaikum idza hadara ahadul wasiyat in tarakunil wasiyat tulil wadaini wal aqrabin. Ya. Kalau datang kematian untukmu itu ya hendaknya kamu berwasiat ya untuk apa namanya orang tua dan untuk para kerabat.
kalau kamu memang meninggalkan harta, ya kalau meninggalkan harta, kalau memang kok tidak punya ya apa yang diwasiatin ya. Lah wasiat di sini bukan wasiat dalam pengertian kita sehari-hari itu ya. Yang kita pahami kalau wasiat orang tua itu kan biasanya terkait dengan lengko yang aku mati kuburin jejerno mbahmu ya. Bukan wasiat dalam pengertian itu, bukan. Lah yang malah banyak mungkin dilakukan wasiat dalam hal seperti itu ya. Ya. Nah, wasiat yang dimaksud di sini ini wasiat untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki itu bukan untuk ahli waris. Karena ahli waris itu jelas sudah punya bagian yang pasti, yang nanti diatur tersendiri oleh Al-Quran dalam ayat waris itu. Nah, wasiat ini adalah merupakan mekanisme Allah, di mana Allah itu kemudian memberikan kesempatan bagi orang yang punya harta itu agar menjadikan harta yang dia punyai itu tidak hanya kok untuk ahli waris semua, ya untuk dirinya juga yang bekerja dari kecil sampai tua kok kemudian lalu hartanya mau dikeke anak kabeh ya. Sebagian wasiatkan ya. Wasiat untuk siapa? Untuk kerabat ya yang membutuhkan ya. Ya. Jadi misalnya punya harta misal 1 M itu misalnya ya, misalnya saja ya sebagian lah ya. Ya itu tolong aku yang engkau dipanggil Gusti Allah ya, sebagian iki wenehno si anu yang itu tidak merupakan bagian dari ahli waris ya. Termasuk juga wasiat untuk misalnya bisa diwakafkan ke masjid, ke kepentingan sosial, silakan itu ya, itu maksudnya. Nah, tetapi bagusnya Islam juga, Masya Allah, tidak kok kemudian lalu boleh semuanya. Loh, kalau boleh semuanya nanti ahli waris nggak dapat dong. Ya, ahli waris tetap harus dapat. Makanya yang namanya wasiat itu dibatasi maksimal 1/3 dari jumlah harta. Ya, lu kan indah sekali itu, ya, indah sekali. Jadi orang kanggo ahli waris kabeh, ya. Tapi juga orang kok terus di sedekahke kabeh. Lah nek sedekahke kabeh ya lah kok diwarisnya piye? Ya, padahal yang namanya Islam itu memerintahkan kita sebagai orang Islam itu untuk memperhatikan jangan sampai anak-anak kita itu nanti kita tinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah itu ya bisa lemah dalam segala hal, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, jangan sampai ya. Ekonominya juga harus kuat, makanya boleh mewariskan harta ya, bahkan tidak hanya boleh, malah diwajibkan memang. Bahasanya kutiba alaikum kok ya, diwajibkan untuk kita itu ya, untuk memberikan wasiat itu, tapi sekali lagi maksimal 1/3 dari harta kita, tidak boleh lebih. Kalau lebih harus minta izin ahli warisnya. Ya, jadi kalau lebih boleh, tapi dengan seizin ahli waris. Ya, begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan lah ya dengan ngaji seperti ini nanti kita siapapun kita mudah-mudahan bisa melaksanakan ayat itu. Sebenarnya ada 4 ayat yang diawali dengan kata kutiba yang sama redaksinya. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada berpuasa. Kutiba alaikum untuk berwasiat tadi itu, ya, idza hadarun wasiyah tadi itu. Yang ketiga kutiba alaikumul qital, ya, untuk berperang pada saatnya berperang memang. Lalu yang keempat kutiba alaikumul qisas, yaitu diwajibkan hukum qisas itu. Tapi terkait dengan persoalan qisas dan qital ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara individual. Ya, ini yang melaksanakan negara. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia kok misalnya melakukan qisas nanti malah dianggap bukan pelaksanaan hukum, itu kriminal ya. Ada orang apa lalu kemudian kita balas, itu tidak bisa. Harus negara yang melakukan. Perang juga begitu, harus negara yang
yang menyatakan perang, tidak secara individual. Tapi kalau puasa kan individual, ya. Wasiat juga individual, kita bisa melakukan itu, ya, itu. Ya, jadi eksplisit ayatnya pakai kutiba sehingga merupakan kewajiban bagi kita. Hanya saja memang kalau di dalam ayat itu ada juga wasiat untuk kedua orang tua dan para kerabat. Nah, untuk yang kedua orang tua itu kemudian dinasah karena apa? Karena nanti masuk kepada bagian ahli waris. Jadi orang tua itu mendapatkan bagian dari ahli waris dan itu sudah tetap. Sehingga kemudian lalu wasiat itu masih berlaku ya untuk tadi itu, untuk para kerabat, ya, sanak saudara, ya, orang dekat yang dipandang perlu, ya, atau orang yang berjasa, ya silakan. Termasuk untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan. Ya. Gusmus pernah menceritakan, ya, di antara yang beliau tahu persis yang melaksanakan wasiat seperti ini itu Kiai Haji Ali Maksum Kerapyak itu sebelum wafat itu tertulis itu lengkap itu, ya, ini untuk ini sekian, atau ini untuk ini yang ini, itu bisa, itu tuh lengkap itu, ya. Itu bapak saya sendiri itu ketika mau wafat itu ya meskipun tidak dalam pengertian yang sangat ketat begitu, tapi juga melakukan hal yang serupa meskipun ya dengan kadar tertentu, ya. Jadi bapak saya itu ketika mau wafat itu sempat meminta kita, ya, itu untuk sowan, ya, kepada semua kiai, ya, yang ada di Demak itu, dari mulai kiai yang di desa, di kecamatan, sampai dengan yang di tingkat kabupaten yang bukan tidak seluruh, enggak ya, yang kabupaten pada tingkat kabupaten itu, untuk disowani, untuk apa namanya, memintakan doa, ya, dan doanya pun sampai dituntunkan sama bapak sendiri, ya, nyuwun ditungake menawi dipun paringi sembuh, ya, mugi sembuh, ya, ning menawi Gusti Allah anu sampun ngersakake nggih mugi-mugi dipun paringi husnul khotimah. Redaksinya aja ditulis tolong bapak itu, atau selalu untuk menyampaikan seberapapun yang bapak ingin sampaikan, ya, dan itu mengutus banyak orang itu apa namanya sowan ke kiai-kiai itu, ya. Dan betul memang tidak lama kemudian bapak wafat, ya, Masya Allah, ya. Jadi ini ya perintah wasiat itu yang saya kira apa namanya jarang itu dipahami oleh kita. Dikiranya itu ya sekedar hanya kebaikan biasa, padahal itu memakai ayat kutiba itu, ya. Jadi ada memang ya ajaran-ajaran Al-Quran yang sebenarnya itu memang tingkat perintahnya itu serius, tapi kemudian kita tidak begitu perhatian, ya. Termasuk misalnya nuwun sewu, ya, mencatat ketika berhutang, itu kan perintah serius itu, ya. Tapi kita kan mana ada yang kalau ada yang hutang kemudian dicatat begitu, nggak ada itu. Padahal perintahnya faktubuh, catat. Ya, karena apa? Masalah hutang itu memang rawan konflik, ya. Nah seringkali nggak ada catatannya, betul, tiba-tiba jadi masalah, gitu. Rumong sois bayar atau utang biar piro orang biar semono, ya itu. Ya. Orang enak kalau dulure dhewe mosok dicatat, ya. Kejaba karo bank, utang karo bank dicatat tenan nih Pak Purtomo Pak, ya. Ono perjanjian kontrak, ya. Ya. Nah ini, ya. Nah jadi sekali lagi nuwun sewu, ya, ini saya ulangi lagi, ya, bahwa karena justru kita itu nanti ketika wafat meninggalkan harta seberapapun itu nanti akan dirampas oleh ahli waris kita, maka sebelum sampai wafat kita itu hendaknya kita sempat mewasiatkan harta kita itu supaya apa namanya, adalah yang sebagian itu nanti betul-betul masih untuk kita. Jadi harta yang betul-betul menjadi milik kita itu tidak lain ya adalah harta yang sempat kita makan, kita nikmati,
dan harta yang sempat kita sedekahkan atau kita wakafkan gitu. Selebihnya ya tidak tahu. Paling banter milik ahli waris itu tadi. Bisa hilang, bisa dicuri garong, bisa kena banjir, bisa kena gempa bumi. Ya. Nah, yang betul-betul menjadi milik kita yang hakiki, ya, itu adalah apa yang sudah sempat kita makan, kita nikmati, kita konsumsi, dan yang sudah kita sedekahkan. Ya. Termasuk wasiat, termasuk wakaf itu tadi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu lalu ya di samping ahli waris kita itu juga jelas mendapatkan bagian ya yang itu ada ketentuannya tersendiri yang sangat rinci dalam Al-Quran ya. Kita sendiri yang punya harta mendapatkan juga manfaat yang cukup memadai lah ya, memadai terkait dengan apa yang kita hasilkan atau kita miliki itu ya. Harta wah digulai tenang-tenang ya toh, lalu ditinggal ke dirampas ahli warisnya. Lho yo ahli warisnya genah ya. Nah ahli warisnya itu ya nah susah barak karu-karuan meneh itu. Waduh ya. Ya kalau ahli warisnya genah bagus itu. Mungkin juga oleh anaknya juga mungkin malah disedekahkan untuk orang tuanya, ada juga kan ya. Misalnya dapat warisan ini, wong saya juga sudah tidak memerlukan apa-apa, warisan saya sudahlah kita sedekahkan untuk masjid misalnya. Ada juga kan seperti itu misalnya. Ya, begitu. Tapi ya malah berebut, malah jadi konflik, malah akhirnya perang saudara. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi sekali lagi ini bukan berarti Islam menghilangkan hak waris, enggak. Ahli waris jelas ya, itu tetap jelas mendapatkan ya. Makanya sekali lagi wasiat itu hanya dibatasi maksimal 1/3, dan 1/3 itu kata Nabi sudah banyak ya, 1/3 itu sudah banyak. Nah, mudah-mudahan ya hal yang sangat penting ini bisa kita berikan perhatian ya, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ketika saatnya kita menghadapi kematian gitu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.